Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Saat ini kita berjumpa dalam program Suluh, yaitu suara penyuluh agama Kristen di kota Salatiga, yang bekerja sama dengan Radio Betani FM di kota Salatiga, bersama Kementerian Agama Kota Salatiga. Saya, Evangelis Panggi Susanto, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Mari, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita datang memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Suatu anugerah bagi kami ya Tuhan, kalau saat ini Engkau mempertemukan kami dengan umat Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami meyakini bahwa ini adalah rencana Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap umat Tuhan di dalam menuntun, membimbing akan kehidupan anak-anak Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, kami memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk Engkau berfirman kepada kami. Kami siap untuk mendengar, taat dan setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda kehidupan, kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-72 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi yang paling berharga dan berbahagia adalah mereka yang menjadi para pelaku firman Tuhan. Jemaat yang mengasihi Yesus Kristus, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun sekaligus bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Baik itu suku,
budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Dalam tema bacaan kita pada saat ini, kita mengambil tema bahwa kontribusi gereja di Indonesia pada Indonesia Raya. Sekali lagi, kontribusi gereja di Indonesia pada Indonesia Raya. Kita mengetahui bahwa visi bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tentu visi ini merupakan visi yang agung, visi yang sangat mulia, visi yang menggambarkan akan kerinduan Allah di dalam menciptakan keadaan dunia yang semakin indah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dapatkah cita-cita yang luhur, yang mulia itu, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur itu, terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang beragam ini? Dengan iman dan keyakinan yang teguh, saya katakan pasti bisa. Pasti bangsa ini mampu untuk membawa rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Lantas bagaimana caranya? Firman Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-72 ini, Salomo berkata agar setiap umat Tuhan percaya dengan adanya kuasa doa. Kita tahu bahwa Salomo merupakan suatu raja yang besar. Raja yang dapat membawa bangsanya mengalami kejayaan yang luar biasa. Dan Salomo meyakini oleh karena hikmat Tuhan, sehingga bangsa di atas kepemimpinan Salomo menjadi bangsa yang sedang dilawat Tuhan. Doa merupakan dasar kekuatan untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dan di dalam ayat ini, Salomo memberikan satu nasihat kepada kita semua di dalam doanya, supaya setiap umat Tuhan mendoakan para pemimpin bangsanya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus percaya dan kita harus mau membawa para pemimpin kita
dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah, di dalam doa dan di dalam kuasa Kristus Yesus. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, dijelaskan mengenai bagaimana suasana kerajaan surga itu bisa turun ke bumi. Yesus pun mengajarkan kita berdoa supaya kerajaan Allah itu terjadi juga di bumi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tentu bangsa ini harus mendasarkan pemerintahannya kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Bangsa ini harus diatur, diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kesucian, dan di dalam kasih kepada Allah. Karena nilai-nilai kerajaan Allah itulah yang harus menjadi dasar penggerak pemerintahan saat ini. Di mana ada kejahatan, di situ kebenaran harus dinyatakan. Di mana ada kegelapan, di situ terang harus bersinar. Dan saya percaya, jika nilai-nilai kerajaan Allah itu terjadi di tengah-tengah pemerintahan bangsa kita, pasti keadaan masyarakat adil makmur itu lambat laun akan menjadi kenyataan. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus bergerak memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Dan kita meyakini menjadi warga yang baik. Karena jika kita menjadi warga yang baik, warga yang taat kepada pemerintahan, warga yang mendukung akan keputusan-keputusan yang didasarkan akan nilai-nilai kerajaan Allah, maka sesungguhnya bangsa ini akan mendapat lawatan daripada Tuhan. Mengusahakan kesejahteraan bangsa dan kota merupakan tanggung jawab gereja, merupakan tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dipilih oleh Allah. Kalau yang pertama tadi, kontribusi kita sebagai orang percaya terhadap bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin bangsa kita. Yang kedua, kita harus tunduk dan menghormati pemerintah. Karena pemerintah berasal daripada Allah. Sehingga setiap orang atau setiap warga negara
harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi negara ini ada oleh karena kehendak Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam undang-undang, di situ disebutkan bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemerdekaan ini atas rahmat Allah. Artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa ini ada memang sungguh-sungguh oleh karena Allah menginginkan bangsa ini ada. Bangsa ini dipakai menjadi alat oleh Allah mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Kita harus taat membayar pajak. Kita harus hormat kepada para pemimpin bangsa kita. Karena para pemimpin bangsa kita itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah dipilih oleh Allah. Jadi para pemimpin bangsa kita ini sebenarnya merupakan pilihan Allah. Mereka disebut sebagai hamba Allah yang memiliki fungsi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bangsa ini ada dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan, karena bangsa ini merupakan tangan kepanjangan Allah. Barang siapa berdosa, mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Demikian di dalam kitab Roma 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Itulah alasannya mengapa kita mempercayai bahwa bangsa ini sesungguhnya adalah milik daripada Allah. Sehingga kontribusi yang kedua tadi, yaitu mengakui akan kedaulatan bangsa ini, adalah milik daripada Allah. Yang ketiga, sumbangsih kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah menjadi terang dunia, menjadi saksi bagi dunia. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, kita, yaitu orang-orang percaya atau gereja,
sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan, dipilih, dipanggil, diangkat dari tempat yang gelap menuju kepada tempat terang yang ajaib. Kita ini adalah orang-orang yang disebut sebagai terang dunia dan garam dunia. Luar biasa. Tuhan kita menyebut kita sebagai garam dan terang dunia. Garam dunia memiliki fungsi yaitu untuk menyaksikan Kristus dengan kuat dan memengaruhi walaupun tidak kelihatan. Waktu garam itu melarut, namun rasa asinnya berpengaruh, nyata dan dapat dirasakan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus melarut di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu di dalam dunia pendidikan, maupun di dalam dunia ekonomi, di dalam dunia hukum, dan di dalam seluruh aspek kehidupan. Seharusnya anak-anak Tuhan melarut di dalam segala aspek kehidupan untuk menjadi garam. Namun hal yang kedua, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi terang. Firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan daripada terang Kristus yang bersinar di dalam hati kita adalah untuk menyatakan kuasa kemuliaan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Kehadiran kita harus menjadi terang. Bahkan orang Kristen, anak-anak Tuhan sering menjadi sebutan sebagai lilin kecil yang sanggup memberikan penerangan di tempat yang gelap. Orang Kristen harus menjadi pembimbing, penuntun, supaya orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka dapat merasakan akan terang Kristus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa gereja atau jemaat Tuhan sesungguhnya harus menjadi solusi dan jawaban kehidupan. Solusi di mana gereja itu berada. Solusi di mana kita ditempatkan. Baik itu tempat di mana kita tinggal, maupun tempat di mana kita berkarya dan bekerja. Kita
kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan terang Kristus itu di dalam kehidupan kita. Gereja atau umat Tuhan harus mampu menolong orang-orang yang tertindas oleh karena ketidakbenaran. Gereja harus mampu menolong orang-orang yang hidup di dalam kesulitan. Dan itu adalah panggilan hidup gereja. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kontribusi kita kepada Indonesia Raya ini, setidak-tidaknya firman Tuhan mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, kita harus menjadi pendoa-pendoa bagi para pemimpin bangsa kita. Yang kedua, kita harus menghormati, menghargai, dan mengetahui bahwa bangsa ini sebenarnya merupakan kepanjangan tangan Allah. Sehingga kita harus menghormati para pemimpin bangsa kami. Menjadi tangan untuk mendatangkan kesejahteraan. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Nilai-nilai kerajaan surga ini, jika membumi di tanah bangsa Indonesia, maka saya percaya visi yang mulia, visi yang agung, yaitu visi bangsa Indonesia yang ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pasti akan terjadi karena Tuhan adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi lebih indah di tangan Tuhan. Selamat menjadi warga negara yang baik dan taat kepada pemerintahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada saat hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, bagaimana kami dapat menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang senantiasa taat terhadap pemerintah yang ada. Bahkan menjadi warga negara yang sanggup untuk mengusahakan akan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dan biarlah sungguh-sungguh firman ini menjadi dasar bagi kami untuk kami membangun bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberkatinya dan Tuhan mengurapinya, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat pemerintahan kami sungguh-sungguh mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati para pemimpin kami
dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa khususnya bagi Radio Betani yang ada di kota Salatiga. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena adanya radio ini. Dan kami meyakini bahwa radio ini boleh menjadi berkat bagi kota Salatiga dan sekitarnya. Sekarang kami ingin berdoa bagi seluruh karyawan dan staf. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan senantiasa membuat mereka berhasil. Sehingga melalui pelayanannya, nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, sebelum saya mengakhiri akan pertemuan suluh ini, saya perlu menyampaikan bahwa masalah COVID belum berakhir. Mari kita dukung program pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini dengan mentaati arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah. Saya percaya bahwa ada saat dan waktu pasti akan berakhir jika kita mau menjadi warga negara yang taat. Haleluya.